Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-304. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kupolo surut selangkah untuk memantapkan diri. Namun kemudian ia pun melangkah maju kembali sambil memutar pedangnya. Meskipun pedangnya tidak setajam pedang lawannya, namun pedang itu memiliki kelebihan juga. Ki Muni tidak akan berani beradu tenaga lewat tajam pedangnya. Dada Kupolo menjadi berdebar ketika ia melihat api yang tiba-tiba saja telah melonjak ke udara. Sekilas ia berpaling, dilihatnya sebuah rumah yang terletak beberapa langkah dari arena perkelahian itu terbakar. Mereka menjadi liar, desisnya di dalam hati. Api yang terhambur-hambur dari panah api, jerami-jerami yang tertimbun-timbun di sisi ujung jalan, dan bahkan yang sengaja ditebarkan di luar regol. Gardu darurat di regol yang telah terbakar pula telah hampir padam. Tetapi kini sebuah rumah telah menyala. Tetapi Kupolo tidak sempat untuk merenung dan mengumpat-umpat saja. Serangan Ki Muni segera melandanya seperti banjir. Namun ia pun telah cukup siap untuk melawannya. Perkelahian di antara keduanya segera menjadi semakin seru. Baik para pengawal tanah perdikan maupun orang-orang Ki Tambak Wedi, lambat laun bergeser semakin jauh. Mereka menganggap perkelahian itu adalah perkelahian yang tidak perlu dicampurinya. Kupolo tidak memerlukan waktu terlampau lama untuk menjajaki kemampuan lawannya, dan tiba-tiba saja ia tersenyum. Ki Muni hanyalah seorang yang mampu berteriak-teriak saja, meskipun ia memiliki kemampuan di atas orang kebanyakan. Namun orang itu hampir tidak banyak berarti bagi Kupolo. Karena itu, mulailah Kupolo dengan tabiatnya. Selagi ia masih bertempur menghadapi Ki Muni, maka sekali-sekali ia berlari berputar-putar. Namun setiap kali pedangnya menyambar korban-korban yang berjatuhan di pihak lawan. "Hei, apakah kau memang gila?" teriak Ki Muni. "Ki Muni," berkata Kupolo, "ayahku berpesan kepadaku agar aku selalu tidak menganggap lawanku terlampau ringan. Aku pun tidak menganggap demikian terhadapmu. Tetapi aku tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa sebenarnya Ki Muni itu tidak lebih dari namanya. Hanya suaranya saja yang seakan-akan bunyi ledakan petir di langit. Tetapi kau tidak memiliki kemampuan apapun di peperangan." Betapa dada Ki Muni serasa akan meledak mendengar ejekan Kupolo itu. Apalagi lawannya itu tidak lebih dari seorang anak muda gemuk yang tidak dikenal. Meskipun anak itu berjambang, namun wajahnya sama sekali tidak meyakinkannya bahwa ia mampu bertempur di peperangan. Karena itu, maka Ki Muni pun segera mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Dibacanya segala macam ilmu, doa dan jampi-jampi. Disebutnya segala macam nenek moyang, bau rekso segala macam sudut, kali dan hutan-hutan, bau rekso jalan dan perapatan. Kemudian sambil menghentakkan senjatanya ia berteriak nyaring.
Orang-orang yang telah mengenal Ki Muni agak lama mengetahuinya bahwa Ki Muni sudah sampai pada puncak kemarahannya, dan dengan demikian orang-orang itu mengharap bahwa korban di pihak lawan akan semakin banyak berjatuhan. Tetapi ternyata dugaan itu sama sekali tidak benar. Betapapun Ki Muni mengerahkan segala macam kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya, beserta pedang pusakanya yang didapatkannya dari ujung bumi, namun lawannya yang masih muda dan gemuk itu masih saja tertawa berkepanjangan. "Ayo, kerahkan segenap kemampuanmu, Ki Muni," berkata Kupolo sambil tertawa. "Atau barangkali kau memang sudah sampai pada puncak kemampuanmu?" "Persetan!" sahut Ki Muni sambil berteriak-teriak. Maka serangannya pun menjadi semakin deras, tetapi lawannya masih saja tertawa dan kadang-kadang menari-nari berloncat-loncatan dari seorang ke orang yang lain. Di bagian lain dari pertempuran itu, Kupito dengan tenangnya bertempur melawan dukun yang lain, Kiwasi. Namun ternyata Kiwasi pun tidak seliar Ki Muni. Dengan sungguh-sungguh Kiwasi berusaha untuk mengatasi keadaan. Namun pada kemampuan tertentu, ia terpaksa melihat kenyataan bahwa lawannya meskipun masih cukup muda, namun memiliki kemampuan yang tidak dapat diabaikannya. Bahkan semakin lama ternyata bahwa lawannya adalah seorang yang luar biasa. "Aku belum pernah melihat wajahmu, anak muda," desis Kiwasi. Kupito mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Mungkin Kiwasi." "Siapa namamu?" "Kupito, seorang gembala." "Kau berbohong." "Tidak, aku memang seorang gembala." Kiwasi terdiam. Senjatanya, sepasang trisula bertangkai pendek, hampir tidak berarti sama sekali bagi lawannya. Namun ia berusaha sekuat-kuat tenaganya. Kalau semula ia berhasil mendesak setiap orang yang melawannya dan membawa kelompoknya setapak demi setapak maju, maka kini ia terbentur pada suatu perlawanan yang tidak mudah untuk ditembusnya. Dan tanpa disangka-sangka, Kiwasi mendengar lawannya yang masih muda itu bertanya, "Kiwasi, kenapa kau melakukan perlawanan atas Ki Argopati?" Sejenak Kiwasi tidak dapat menyahut. Pertanyaan itu benar-benar telah menyentuh perasaannya. Kupito merasakan sentuhan itu pula karena perlawanan Kiwasi yang seakan-akan tertegun. Bahkan kemudian orang itu meloncat selangkah mundur. Meskipun Kiwasi menyilangkan trisulanya di muka dadanya, namun getaran di dalam dadanya telah mempengaruhinya. Tetapi Kupito tidak mempergunakan kesempatan itu, bahkan membiarkan Kiwasi menyadari keadaannya. Meskipun pedangnya teracu ke depan dada lawannya, tetapi Kupito tidak meloncat dan menembus dada itu dengan ujung pedangnya. "Jangan kau tanyakan mengapa aku melawannya," geram Kiwasi. "Itu hakku," jawab Kupito. "Hakmu adalah menjawab atau tidak. Kalau kau memang berkeberatan, kau tidak perlu menjawabnya." "Aku tidak akan menjawab." "Terserahlah. Tetapi dengan demikian aku dapat membuat jawaban sendiri. Dan aku menganggap perlawananmu itu sebagai suatu pemberontakan dan ketidaksetiaan terhadap pimpinanmu." "Kau salah," jawab Kiwasi. Namun agaknya ia telah mendapatkan kemantapannya kembali, sehingga justru ialah yang menyerang Kupito dengan sekuat-kuat tenaganya.
Namun Gupito sebenarnya bukanlah lawannya. Karena itu, Gupito dengan mudahnya dapat menghindarkan diri dari setiap serangannya. Aku mempunyai pertimbangan sendiri, desis Kiwasi. Aku melawan Ki Argopati karena Ki Argopati ternyata mengecewakan sekali. Berapa tahun aku bekerja dengan patuh, namun agaknya Ki Argopati bukan seorang yang dapat menjadi contoh bagi setiap orang di atas tanah perdikan ini. Ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada membela anak dan adiknya. Ia begitu taat bersujud kepada kekuasaan Pajang daripada memberikan perlindungan kepada Angger Sidanti dan Argojoyo. Apakah itu sikap seorang ayah yang baik? Adalah menjadi tanggung jawab seorang ayah apapun yang dilakukan oleh anaknya. Juga apabila anak itu melakukan kesalahan? Tentu tidak. Tetapi Angger Sidanti tidak bersalah. Ia didorong ke dalam suatu keadaan yang tidak dapat dielakkannya lagi. Ia mempunyai harga diri sebagai seorang putra kepala tanah perdikan yang besar dan kuat. Tetapi Ki Gede telah melepaskan tanggung jawab itu. Gupito mengerutkan keningnya. Api yang berkobar semakin besar menelan sebuah rumah. Cahayanya yang kemerah-merahan itu telah membuat wajah-wajah semakin menjadi tegang dan mengerikan. Keringat yang meleleh dari kening dan darah yang menitik dari luka membuat medan perang itu menjadi semakin panas. Kiwasi pun ternyata merasakan keganjilan yang terjadi dalam perkelahian itu. Ia merasa bahwa betapapun ia berusaha, namun ia tidak akan dapat mengimbangi lawannya. Tetapi meskipun demikian, ia masih tetap dapat melakukan perlawanan. Betapapun disadarinya bahwa perlawanannya itu hampir tidak ada artinya. Apakah maksud orang ini? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Kenapa ia tidak membunuh aku saja di dalam peperangan ini? Meskipun agaknya ia dapat melakukannya dengan mudah. Dan Gupito memang tidak ingin membunuhnya. Agaknya Kiwasi adalah salah seorang yang lemah hati, yang mudah percaya kepada hasutan dan keterangan-keterangan palsu. Kiwasi yang melihat dan bahkan sering bermain-main dengan Sidanti ketika anak itu masih terlampau muda, tidak sampai hati melihat ia tersudut dalam kesulitan yang pahit yang menurut pengertiannya karena Argopati tidak mau melindunginya. Kalau Kiwasi dapat mengerti keadaan yang sebenarnya, apa saja yang pernah dilakukan Sidanti, maka ia akan berpendirian lain. Ia baru mendengar keterangan dari sebelah sisi, dan keterangan itu langsung dipercayainya. Berkata Gupito di dalam hatinya, dan karena itu pula lah ia ingin Kiwasi tetap hidup dan dapat mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena itu, meskipun dengan alasan yang berbeda-beda, namun kemudian Gupito pun telah bertempur tidak saja melawan Kiwasi. Beberapa orang yang melihat pemimpin kelompoknya terdesak segera berusaha untuk membantunya. Tetapi Gupito sama sekali tidak mengalami kesulitan. Ternyata pedangnya mampu melindungi dirinya dan bahkan mampu melukai beberapa orang lawan-lawannya. Seorang demi seorang, Gupito telah kehilangan lawan. Para pengawal tanah perdikan yang bersamanya selalu mempergunakan setiap kesempatan untuk mendesak terus, sehingga semakin lama semakin ternyata bahwa garis medan di tempat itu tidak lagi dapat dipertahankan oleh orang-orang Kitambak Wedi yang dipimpin oleh Kiwasi. Di bagian tengah,
Ki Petu Suro, pemimpin pasukan yang menghadapi para pengawal yang datang dari arah belakang, sempat melihat pasukannya di kedua sisinya bergeser mundur, sehingga lingkaran gelar Gajah Meta itu pun menjadi semakin sempit karenanya. Sambil menghentakkan senjatanya, ia menggeram. Seharusnya kekuatan kedua sisi itu dapat dipercaya, karena masing-masing dipimpin oleh dua orang kuat dari tanah perdikan menoreh ini sendiri. Tetapi ternyata bahwa pertahanan itu semakin lama semakin surut. Apakah keduanya telah berkhianat dan justru membiarkan pasukannya mundur? Pertanyaan itu telah mengganggunya. Namun karena itulah, maka ia pun segera mengamuk tanpa terkendalikan lagi. Setiap orang yang berusaha mendekatinya pasti akan terpelanting tersentuh senjatanya. Meskipun senjatanya tidak mempunyai tajam seperti pedang, namun justru senjata itu mampu merembukkan tulang. Sentuhan di kepala tidak akan perlu diulanginya lagi. Namun agaknya kekalutan di kedua sisi pasukannya sangat mengganggunya, sehingga ia bermaksud untuk melihat sendiri apakah yang sebenarnya telah terjadi. Karena itu, maka diserahkannya pimpinan kepada salah seorang kepercayaannya, dan ia sendiri kemudian meninggalkan tempatnya untuk melihat apa yang terjadi di kedua sisinya. Yang mula-mula ingin dilihatnya adalah pasukan yang dipimpin oleh Ki Muni. Orang itu adalah orang yang cukup kasar, sehingga seharusnya ia mampu melakukan apa saja untuk menghancurkan lawannya. Apalagi di dalam pasukan Ki Muni itu terdapat banyak orang-orangnya sendiri yang pasti akan mampu membuat lawan-lawan mereka kehilangan keberanian. Orang-orangnya telah terlampau biasa melakukan pembunuhan dengan berbagai macam cara, bahkan cara-cara yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Tetapi tiba-tiba Ki Petu Suro tertegun ketika ia melihat sesuatu yang aneh di peperangan itu. Ia melihat seorang tua dengan kumis yang lebat sedang bertempur melawan beberapa orang sekaligus. Bukan main, geram Ki Petu Suro. Ternyata orang ini perlu mendapatkan perhatian. Dengan demikian, maka Ki Petu Suro mengurungkan niatnya. Dengan garangnya ia meloncat mendekati orang tua itu sambil menggeram. Hei, siapakah kau? Orang tua itu berpaling sejenak ketika dilihatnya Ki Petu Suro. Maka katanya, "Kaukah yang bernama Ki Petu Suro?" "Ya, akulah Ki Petu Suro." "Nah, dengan mengenali namaku, kau sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi atasmu. Sekarang sebut namamu." "Sudah lama aku mencarimu. Di mana kau bertempur selama ini? Hampir-hampir aku menganggap bahwa kau sudah mati terbunuh di peperangan ini." Jawab orang itu. "Persetan!" Ki Petu Suro berteriak. Kemarahannya yang telah membakar dadanya ini menjadi semakin memuncak. "Sebut namamu. Apakah arti nama seseorang? Cepat, sebelum kau mati." "Aku dapat menyebut 1000 macam nama. Panji Jayengroko, Rogo Semantono, Raden Badresewu." "Cukup, cukup. Sebut namamu yang sebenarnya. Pilihlah salah satu. Atau kalau kau anggap kurang sesuai, nah, siapa sebaiknya namaku?" Kemarahan Ki Petu Suro sudah tidak dapat ditahannya lagi. Karena itu, maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia menerkam orang tua berkumis itu dengan suatu serangan maut.
kedua senjatanya bersama-sama terayun, menghantam lawannya dengan kecepatan yang tidak tersangka-sangka. Lawannya menahan nafas. Ternyata Ki Petusuro benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Namun kali ini, ia berhadapan dengan lawan yang tidak disangka-sangka akan dijumpainya di medan peperangan ini. Menurut perhitungannya, selain Ki Tambakwedi dan Ki Argopati, tidak akan ada orang yang mampu menyamainya. Tetapi ternyata kali ini, orang berkumis lebat itu mampu menghindari serangannya. Dengan loncatan yang melampaui kecepatannya, ia berhasil menghindar, sehingga ayunan senjata Ki Petusuro telah menyeret tubuhnya sendiri. Karena ia tidak memperhitungkan sama sekali hal itu pula, maka tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah sebelum ia berhasil menguasai keseimbangannya kembali. Sambil mengumpat-umpat, Ki Petusuro mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lawannya yang mendebarkan jantungnya. Orang tua berkumis itu ternyata memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya. Dengan demikian, maka Ki Petusuro harus berhati-hati. Kali ini ia harus bertempur bersungguh-sungguh, tidak sekedar membunuh lawan hampir tanpa perlawanan. Ki Petusuro, terdengar orang tua itu berbicara dengan suara yang agak sengau. Aku terpaksa melibatkan diri dalam pertentangan ini karena aku tidak ingin melihat tanah perdikan ini runtuh. Dengan kehadiranmu dan orang-orangmu, maka kekacauan di atas tanah ini akan menjadi semakin menjadi-jadi. Kau juga orang asing di sini. Memang aku bukan orang menoreh, tetapi aku datang seorang diri. Katakanlah aku hanyalah datang bersama 2 orang anak-anakku, dan aku tidak akan melibatkan diri seandainya tidak ada orang-orang seperti Ki Tambakwedi dan kau beserta anak buahmu. Kalau aku biarkan persoalan ini berlarut-larut, maka tanah ini akan jatuh ke tangan Ki Tambakwedi dan Sidanti. Namun untuk seterusnya, kau akan selalu memerasnya. Bayangkan apa yang akan terjadi atas tanah ini. Persetan! Ki Petusuro menghentakkan giginya, kemudian serangannya pun datang beruntun. Sepasang senjatanya terayun-ayun mengerikan. Orang tua berkumis itu telah benar-benar bersedia untuk melawannya. Sehingga karena itu, maka dengan sigapnya ia menghindari setiap serangan dan bahkan kemudian menyerang kembali. Sejenak orang tua itu menjadi ragu-ragu. Ia bukan seorang pembunuh yang selalu haus darah. Bahkan setiap ia melakukan pekerjaan yang menurut keyakinannya sudah pada tempatnya, ia masih saja memperhitungkan segala macam kemungkinan. Namun yang dihadapinya kini adalah seseorang yang telah berbentuk, seseorang yang tidak akan mungkin dapat dirubahnya lagi. Ki Petusuro adalah seseorang yang sangat berbahaya, bukan saja bagi tanah perdikan menoreh, tetapi juga bagi kemanusiaan pada umumnya. Seandainya ia gagal memeras tanah perdikan ini, maka ia akan dapat melakukannya di tempat yang lain. Sambil bertempur, orang tua itu masih sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Bahkan ia masih sempat bertanya, Ki Petusuro, apakah pamrihmu sehingga kau bersama anak buahmu dengan bersusah payah ikut dalam pertentangan antara ayah dan anak ini? Ki Petusuro tidak menyahut, namun serangannya menjadi semakin garang, seperti badai mongso kesongo. Ada 2 kemungkinan, Petusuro, berkata orang tua itu. Setelah peperangan ini selesai, kau pun akan diselesaikan pula oleh Ki Tambakwedi.
Karena bagaimanapun juga, kau tidak akan menang melawannya. Sedang kemungkinan yang lain, Tambak Wedilah yang akan kau peras habis-habisan. Seandainya Tambak Wedi berkeberatan, maka tanah perdikan inilah yang akan menjadi korban. Kau akan memasuki setiap pintu dan menghisap segala macam isinya. Dan sudah tentu, kau akan menghindari benturan-benturan langsung dengan Ki Tambak Wedi. Dan menurut perhitunganmu, Ki Tambak Wedi tidak akan sekuat Argopati dalam mengendalikan pemerintahan di Menoreh. Persetan! Ki Petusuro menggeram. Dengan sekuat tenaga ia menyerang lawannya. Namun serangan-serangannya itu sama sekali tidak pernah menegangkan urat orang tua yang berkumis itu. Tetapi Ki Petusuro, orang itu masih berbicara saja sambil memutar pedangnya. Yang paling jelek adalah justru kemungkinan yang lain lagi. Kemungkinan ketiga, yaitu apabila kau bersama-sama Ki Tambak Wedi memeras tanah perdikan ini. Diam! Diam! Teriak Ki Petusuro. Sepasang senjatanya menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Namun sepasang senjata itu sama sekali tidak berhasil menyentuh lawannya. Bahkan setiap kali senjatanya itu membentur pedang orang tua berkumis itu, terasa tangannya seakan-akan bergetar. Setan manakah yang tiba-tiba ada di dalam peperangan ini? Geram Ki Petusuro. Nah, Ki Petusuro, berkata orang tua itu pula, masih ada kesempatan sebelum orang-orangmu tumpas di peperangan ini. Tinggalkan medan dan pergi ke asalmu. Kalau kau tidak mengganggu tanah ini untuk seterusnya, kau pun tidak akan kami ganggu. Tutup mulutmu! Teriak Ki Petusuro. Maaf, aku akan berbicara terus. Kalau kau mau mendengarkan aku akan bergembira sekali. Sebab tidak ada kemungkinan bagimu untuk menyelamatkan anak buahmu. Kedua anakku adalah gembala-gembala yang salah seorang daripadanya telah membantu Pandanwangi melukai kau beberapa saat yang lampau. Keduanya kini ada di medan ini. Sekarang dua orang lain yang akan dapat membinasakan Sidanti dan Argojoyo. Nah, sekarang kau tahu bahwa Ki Tambak Wedi telah salah menilai kekuatan lawannya. Termasuk kau yang terlampau tamak. Bohong! Kau sangka aku percaya? Satu contoh adalah di hadapanmu sekarang. Kalau kau tidak mau mendengarkan kata-kataku, apa boleh buat? Terasa dada Ki Petusuro berdesir. Ia sadar bahwa lawannya kali ini bukan sekedar seorang yang berbicara terlampau keras, tetapi ia adalah seorang yang tangguh-tanggun. Meskipun demikian, sama sekali tidak terlintas di kepalanya untuk meninggalkan medan. Ia masih mempunyai cara untuk mencoba mengalahkan orang ini. Demikianlah, mereka bertempur semakin lama semakin seru. Beberapa kali Ki Petusuro terdesak, dan setiap kali ia telah bergeser surut. Beberapa orang yang bertempur di sekitar kedua orang itu terpaksa berusaha menyingkir karena mereka masih harus melayani lawan masing-masing. Tetapi mereka lebih senang berada agak jauh dari keduanya daripada tanpa setahu mereka. Kepala mereka pecah oleh sentuhan senjata kedua orang yang luar biasa itu. Namun semakin lama semakin terasa bahwa Ki Petusuro tidak akan mampu lagi melakukan perlawanan lebih lama lagi. Apalagi ketika orang tua yang berkumis itu mengambil suatu keputusan bahwa Ki Petusuro memang harus dilenyapkan. Ki Petusuro pun menyadari keadaannya. Ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi melawan orang tua berkumis itu. Karena itu,
Ia harus segera berbuat sesuatu agar ia tidak terdesak terus dan apalagi dibinasakan. Sejenak kemudian, terdengar sebuah tanda yang meluncur dari mulutnya. Sebuah suwitan nyaring. Orang tua berkumis itu menjadi berdebar-debar. Ia tahu benar bahwa yang diperdengarkan oleh Ki Petusuro itu pasti suatu pertanda. Tetapi orang tua itu tidak tahu apakah maksudnya. Aku harus segera menyelesaikannya, pikir orang tua itu. Tetapi ia terkejut ketika beberapa orang berloncatan dari antara hiruk-pikuk peperangan dan kemudian seolah-olah mengepungnya. 3 orang yang bertubuh kekar dengan wajah yang mengerikan. Nah, kau tidak akan dapat lolos lagi, desis Ki Petusuro. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis di dalam hatinya. Memang tidak ada pilihan lain. Melawan Petusuro sama berbahayanya dengan melawan iblis. Menyerahlah, supaya kau dapat mati dengan tenang, geram Ki Petusuro. Tetapi orang berkumis itu masih tetap tenang. Sekali ia bergeser untuk mempersiapkan dirinya, dipandanginya wajah-wajah itu satu demi satu. Sudah sekian lama, aku tidak pernah bertempur dengan bersungguh-sungguh, berkelahi antara hidup dan mati. Tetapi berhadapan dengan 4 orang ini, agaknya memang tidak ada pilihan lain. Aku tidak hanya sekedar bermain-main lagi, seperti beberapa kali aku lakukan melawan Sumangkar dan Ki Tambakwedi. Karena saat itu aku belum berada di dalam suatu keadaan seperti sekarang. Tetapi kini aku harus menentukan, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Juga apabila pada suatu saat aku berhadapan dengan Ki Tambakwedi sendiri. Kenapa kau membungkam? Bentak Ki Petusuro. Jangan menyesal, tidak ada pilihan lain bagimu. Orang berkumis itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, marilah Ki Petusuro, aku sudah siap. Sebut namamu, supaya aku dapat bercerita bahwa seorang yang bernama Dadap atau Waru, atau tikus atau kelinci, telah aku bunuh di peperangan, desis Ki Petusuro. Nama-nama itukah yang pantas bagiku? Bukan Panji Jayengrogo, atau Ronggo Parangcumeno, atau Ronggo Surenggono. Cukup, cukup, bentak Ki Petusuro. Baiklah, kalau kau ingin mati tanpa nama. Kemudian kepada kawan-kawannya ia berkata, kita terpaksa membunuhnya tanpa ampun. Terserahlah cara yang mana yang akan kalian pilih. Orang ini harus dicincang, geram salah seorang dari mereka. Tetapi ia harus mati perlahan-lahan. Bagus, aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Terdengar salah seorang dari mereka tertawa. Kemudian hampir bersamaan mereka maju mendekat. Orang tua itu harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Orang-orang itu bukanlah orang kebanyakan yang dapat diabaikan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.